Selamat malam pemirsa Catatan Demokrasi. Hari ini kita hadir di tengah-tengah pemberlakuan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli mendatang. Ada memang sektor yang bisa bekerja full, ada juga sektor yang hanya terbatas aktivitasnya. Di tengah hal tersebut banyak sekali kendala yang dihadapi, Maria. Ya, kita tahu tadi pagi ada orang yang tetap menerobos penyekatan, kemudian keterbatasan oksigen, keterisian tempat tidur di rumah sakit yang saat ini memang sangat langka. Anda melihat gambar-gambar viral yang tersebar di media sosial ketika pasien di rumah sakit mereka terdampar hanya di halaman depan IGD saja. Sangat miris sekali kondisi ini sebenarnya. Tapi hal ini memang harus dilakukan. Mengingat angka penambahan kasus COVID-19 terus meningkat. Bahkan hari kemarin saja hampir menyentuh angka 30.000. Pecah rekor itu ya berarti ya? Memecahkan rekor yang bahkan menjadikan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menyumbangkan angka kasus COVID-19 tertinggi, mengalahkan Brasil dan juga Inggris. Hal ini kemudian harus membuat pemerintah mengambil sikap, yaitu tadi menetapkan PPKM darurat, membatasi mobilitas masyarakat. Kalau ada PPKM darurat, apakah efektif meskipun kita belum bisa melihat dalam 5-10 hari ini bisa menekan laju COVID-19? Ya, kita dengarkan dulu bagaimana kemudian pemerintah mengumumkan langsung menetapkan PPKM darurat se-Jawa dan juga Bali yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Wajar kalau pemerintah marah karena aturannya sudah jelas, tapi susah Pak, kalau sudah urusan perut ini susah kayaknya. Urusan apapun perut bisa susah. Dilanggar ya. Iya, karena hal ini sebenarnya terjadi tidak hanya di DKI Jakarta, di seluruh daerah. Bahkan kita dengarkan bagaimanakah suara-suara masyarakat terkait dengan PPKM darurat yang sudah berlaku sejak kemarin. Jadi ya sebenarnya ikutin aja lah anjuran pemerintah, kita tuh mau ngikutin siapa lagi, dan itu kebaikan kita juga kan sebenarnya. Kalau kita terpapar juga susah juga. Kalau memang ada yang tidak bawa surat atau apa, itu segera dipinggirkan lah. Bukan kadang saya tahu gitu. Jadi ada yang nggak bawa surat terus akhirnya diberhentikan di tengah jalan tanpa harus dipinggirkan segera gitu. Itu akan bikin macet yang di belakang gitu loh. Soalnya kan banyak Mbak ya, masyarakat nggak hanya yang kerja di kantor mungkin ya. Soalnya kan ada yang kerja harus di lapangan itu mungkin kan. Ya kita ya gimana lagi Mbak ya, harus yang WFH kan mungkin ya ada yang WFH, dan tapi kan masih banyak juga yang harus kerja ke lapangan turun. Apa adanya yang disampaikan oleh masyarakat. Kita akan bedah lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan mengundang ada sosiolog Pak Musni Umar bisa bergabung bersama kami Bapak di Catatan Demokrasi. Selamat malam Pak Musni. Mari Bapak. Dan juga kita undang pada malam hari ini ada politisi PD Perjuangan, Bang Deddy Sitoro. Selamat malam, Bang Deddy, silahkan. Kami bukan hanya melibatkan narasumber di studio, kami juga mengundang narasumber melalui sambungan Zoom yang sudah saat ini terlihat adalah pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agus. Selamat malam, Andro. Ya, selamat malam Mas Agus, sehat? Malam. Oke, kita juga nanti akan sambungkan melalui sambungan Zoom nanti bersama dengan Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Kita akan hadirkan nanti, kita tahan dulu. Banyak loh yang udah mention masyarakat ke pemerintah, banyak loh yang mempertanyakan kebijakan, banyak loh Maria ya. Nanti kita tahan dulu karena kita ingin tanyakan sebenarnya kepada Pak Musni. Pak Musni, kalau kita lihat aturan ini PPKM darurat, wah pro kontranya banyak sekali ya. Baik kalau kita lihat di lapangan, tadi kita sudah hadirkan beberapa data-datanya juga. Kalau PPKM darurat kemudian diberlakukan, hal ini pemerintah masyarakat disuruh di rumah saja. Sedangkan banyak sekali yang kemudian harus berjuang, bertarung nyawa untuk bekerja di luar. Siapa yang kemudian harus memberi makan, Pak Musni? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan rasa prihatin, rasa sedih. Karena sampai hari ini jumlah medis, tenaga kesehatan itu yang meninggal, ini jumlahnya sudah 647 orang. Iya. Jadi dokter, perawat itu pada meninggal. Dan dokter itu sudah 401 orang yang meninggal. Dan sampai hari ini juga ulama yang meninggal itu 584 orang. Jadi ini luar biasa. Belum lagi yang meninggal dunia ini sampai hari ini tanggal 6 Juli sudah 61.868 orang. Ini yang membuat kita harus sedih, tapi mendoakan pada mereka, mudah-mudahan amal kebaikan mereka diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua saya ingin sampaikan, setidaknya ada 3
persoalan besar yang dihadapi pemerintah dan kita semua. Pertama adalah menaklukkan COVID. Betul, itu fokus sekarang ya. Fokus. Pemerintah telah meminta kepada rakyat dan rakyat pada umumnya patuh untuk mengamalkan yang namanya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dijalankan. Juga vaksinasi dilakukan secara masif. Ya. Tetapi sampai hari ini kita membaca di media. Dan bahkan tetangga saya, istri dokter, terkena COVID setelah 2 kali divaksinasi. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan dari data-data Yang ini? ingin kita sampaikan supaya Kementerian Kesehatan itu mengkaji mengapa ini terjadi. Kalau pemahaman masyarakat kalau sudah disuntik tidak semudah itu untuk terkena COVID. Tapi faktanya banyak yang kemudian sudah divaksinasi mengalami masalah. Tapi kan itu itu yang sudah pertama. berjalan Pak Musni. Ya. Program vaksin berjalan, kemudian Ya, itu yang harus dikaji ulang agar ke depan ini kita tumbuh rasa kepercayaan pentingnya vaksinasi. Itu yang Karena kan pertama. sebenarnya vaksinasi ini tidak kemudian menghentikan penularan, Betul. tapi meminimalisir Ya, betul. keburukan kondisi jika memang kemudian terkena COVID-19. Itu kan yang sudah disosialisasikan selama ini. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menaklukkan hati rakyat. Ya. Jadi rakyat itu kan adalah pemain utama di dalam upaya kita untuk melawan COVID. Kalau kita tidak bisa menaklukkan hatinya itu akan menjadi masalah. Nah, pertanyaannya sekarang masyarakat apakah sudah ditaklukkan hatinya, sudah taatkah dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah? Kalau kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi itu masih banyak yang kita lihat tidak mau pakai masker, kemudian ya tidak percaya gitu. Artinya apa? Memang di dalam masyarakat kita itu, dan ini harus kita perbaiki ke depan, kehilangan trust, kepercayaan. kepercayaan dengan siapa maksudnya Ya Pak tentu Musni? yang berkuasa. Ada rasa persoalan itu. Dan itu banyak kita dengar di mana-mana gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat kita itu budayanya masih paternalistik. Dia melihat siapa yang mengatakan dan siapa yang memerintahkan. Ini juga kita harus perbaiki agar tumbuh kepercayaan. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya itu akan kehilangan trust. Dan yang membuat masyarakat itu kehilangan kepercayaan ini, misalnya masyarakat sudah disekat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, pokoknya di rumah saja. Tetapi pada saat yang sama, mengapa tenaga kerja asing itu masih membanjiri Indonesia? Langsung dijawab dulu Pak Musni poinnya sampai situ. Bang Deddy Sitorus langsung ditanggap mengapa ada trust dari masyarakat yang makin berkurang kepada pemerintah. Buktinya penyekatan diterobos, Pak Deddy. Kalau dibilang trust masyarakat kurang kepada pemerintah, kalau lihat hasil survei ya, bukan agak-agak. Karena kan pastinya orang-orang yang dengan siapa Pak Umar ini bergaul kan memang kelompok oposan. Ya. Jadi itu supaya kita bicaranya real. Yang kedua, saya kira kita harus bilang begini, bahwa ini adalah satu situasi yang memang extraordinary dan hampir semua negara mengalaminya. Ya, ketika terjadi gelombang kedua, ya, itu memang sangat sulit, ya, karena pertambahan jumlah penderita itu eksponensial nambah. Sementara nambah jumlah tempat tidur, nambah jumlah ventilator, tenaga medis kan nggak bisa eksponensial. Pasti akan terjadi satu situasi di mana demand itu lebih besar daripada supply. Nah ini problem, cuma memang saya menyayangkan karena seharusnya kita melihat dari pengalaman dulu Cina gelombang kedua, lalu ada yang namanya India. Sebenarnya kita harus cepat-cepat berbenah pada waktu itu. Ya. Tapi memang lagi-lagi kita mau mengatakan bahwa ini adalah satu situasi yang luar biasa. Dan saya ingin bilang bahwa kelompok-kelompok yang terus-menerus denial, menyangkal yang namanya pandemi ini dari semua latar belakang, tidak ada kaitannya dengan trust. Pemerintah Banyak. punya data kelompok ini masih ada. Misalnya kita lihat di media sosial bagaimana ketika mau dilakukan vaksinasi di salah satu pulau di dekat Jawa, itu malah dikejar-kejar. Ya, kita lihat hari-hari ini banyak masih tokoh-tokoh katakanlah ulama yang juga masih menganggap ini aneh. Malah ada yang bilang ini sengaja nih karena nanti mau Idul Adha. Ini kan menurut saya orang-orang yang memang harusnya
berpikir lebih baik buat Tapi jangan keselamatan umat. justifikasi ulama dong Bang. Kalau label ulama kan kesannya gimana gitu Bang. Loh enggak, ini kan Takutnya faktanya jadi memang kan asumsi memang liar ulama. yang berkembang. Memang ulama. Karena kan sebenarnya kelompoknya tidak hanya itu saja, ada Ya, beberapa kelompok lain. ulama ada, orang terpelajar juga ada. Ya, dia itu dokter, bahkan ada. Ya, yang profesor juga ada banyak. Ini semua bertebaran. Jadi bukan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memang ada kelompok-kelompok yang memang selalu seperti ini. Tapi kan kemudian kewajiban pemerintah juga untuk Oh memastikan iya, tentu rakyatnya, kewajiban. memberikan rasa kepercayaan Ya, yang lebih. tapi Anda tahu sendiri dong, ngurus 278 juta orang ya, tidak sesempurna yang kita harapkan. Saya tidak katakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah yang terbaik yang kita harapkan. Tapi belajar dari bagaimana juga sekarang misalnya Jerman tuh lockdown kembali, Perancis juga mau lockdown kembali. Ini kan memang situasinya luar biasa. Tapi beda ya, kalau Indonesia tidak ya. Kenapa? Kalau Indonesia kan tidak melakukan hal itu. Iya, saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita mendebat semua kebijakan publik tidak ada yang sempurna. Sekarang persoalannya kita menyenangkan semua orang apa tidak? Persoalannya kita sekarang adalah bagaimana menyelamatkan rakyat yang sudah terpapar. Bagaimana mencegah mereka ya yang sudah terpapar memang mendapatkan perawatan. Inilah mari kita bicara, karena kalau saya tangkap tadi dari yang pertama, ini kan semua politisasi. Kita berhentilah urusan politik Bagian untuk mana urusan Pak ini. ini? Yang politisasi bagian mana? Ya, saya kira misalnya contoh Poin soal membandingkan tenaga kerja asing dengan kita terpapar. Menurut saya itu mah jauh panggang dari api. Karena orang yang datang ke Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang kita lakukan, yang kita buat. Ya, bahkan orang-orang kita juga datang dari luar. Tapi perizinannya ada yang belum jelas kan, kabarnya Loh, di itu awal silakan kerja di nanti. smelter, tapi Tapi nyatanya maksud saya jangan, itu kan jadi politik. Oke. Urusan lu kan urusan pandemi. Ya, jangan dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita biar jangan kehilangan empati. Ini kita menghadapi masalah nyawa manusia. Oke, jadi pertanyaannya sekarang masyarakat kan ada perwakilan Ya. perwakilan rakyat. Jadi rakyat sudah percaya dengan negeri ini. Apakah rakyat percaya dengan negeri ini, pemerintah Ya sekarang? atau tidak? Lebih banyak yang percaya daripada yang tidak. Oke, jawabannya iya berarti Oh, iya ya. dong. Oke, kita jeda Baik. dulu pemirsa. Kita lanjutkan nanti dialog ini usai jeda saat lagi.